Selamat pagi semuanya, di video kali ini saya Desya Gladys dan rekan saya Aurelina Grace ingin membahas tentang krisis Crimea. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami secara jelas dan mendalam tentang krisis Crimea yang terjadi sejak tahun 2014. Kami berharap agar pembahasan kali ini dapat membantu dalam memahami secara komprehensif tentang krisis Crimea. Pertama, kita bahas dulu tentang apa itu Crimea. Jadi, Crimea adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Hitam di Rusia. Sejarah Crimea berwarna-warni dengan banyak pemerintahan dan kekuatan yang berusaha memegang kendali atas pulau ini selama berabad-abad. Crimea pernah menjadi bagian dari kerajaan Siktia dan Bizantium dan kemudian diambil alih oleh kerajaan Mongol pada abad ke-13. Pada abad ke-15, Crimea menjadi bagian dari kerajaan Ottoman dan kemudian diambil alih oleh Rusia pada abad ke-18. Setelah Perang Dunia Kedua, Crimea diberikan kepada Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet. Pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Crimea memproklamirkan diri sebagai Republik Crimea yang merdeka, meskipun proklamasi ini tidak diakui oleh pemerintah Rusia atau Ukraina. Pada tahun 2014, setelah pembubaran pemerintahan pro-Rusia di Ukraina, Rusia mengklaim Crimea dan melakukan aneksasi terhadap pulau ini. Aksi ini ditolak oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menganggap aneksasi ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Saat ini, Crimea tetap menjadi bagian dari Rusia meskipun masih menjadi objek kontroversi dan sengketa antara Rusia dan Ukraina. Perang Dunia II, Crimea diberikan kepada Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet. Pada tahun 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Crimea memproklamirkan diri sebagai Republik Crimea yang merdeka, meskipun proklamasi ini tidak diakui oleh pemerintah Rusia atau Ukraina. Pada tahun 2014, setelah pembubaran pemerintahan pro-Rusia di Ukraina, Rusia mengklaim Crimea dan melakukan aneksasi terhadap pulau ini. Aksi ini ditolak oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menganggap aneksasi ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Saat ini, Crimea tetap menjadi bagian dari Rusia meskipun masih menjadi objek kontroversi dan sengketa antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, faktor pemicu krisis Crimea. Pertama, politik. Beberapa faktor politik yang memicu krisis Crimea antara lain adalah pergeseran politik dari pro-Rusia ke pro-Barat di Ukraina, serta kebijakan pemerintah di Ukraina yang berusaha memperkuat hubungan dengan Barat. Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan pemerintah dan masyarakat Rusia yang melihat potensi ancaman terhadap kepentingan mereka di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah ekonomi. Ada juga faktor ekonomi yang memainkan peran dalam krisis ini, seperti masalah energi dan infrastruktur yang mempengaruhi stabilitas ekonomi wilayah tersebut. Rusia memiliki kepentingan besar dalam sumber daya energi dan infrastruktur yang ada di Crimea, sehingga aneksasi pulau ini merupakan tindakan untuk memastikan kontrol atas sumber daya tersebut. Lalu faktor sosial. Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam krisis ini, terutama dalam hal perbedaan budaya dan bahasa antara masyarakat Crimea dan Ukraina. Banyak masyarakat Crimea yang merasa tidak nyaman dengan pergeseran politik dan ekonomi yang terjadi, dan memilih untuk bergabung dengan Rusia untuk melindungi identitas dan kepentingan mereka. Dengan demikian, faktor politik, ekonomi, dan sosial semuanya memainkan peran penting dalam memicu krisis Crimea yang terjadi sejak tahun 2014. Selanjutnya ada beberapa dampak krisis yang ditimbulkan antara lain. Yang pertama adalah dampak dalam politik. Krisis ini memiliki dampak signifikan pada tingkat politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Ukraina dan beberapa negara barat memprotes aneksasi Crimea oleh Rusia dan menganggap hal ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Hal ini memperkuat hubungan yang tidak baik antara Rusia dan negara-negara barat dan memperburuk situasi politik global. Dampak ekonomi dari krisis ini juga tidak sedikit. Pembangunan dan investasi di wilayah Crimea terhambat karena tekanan ekonomi dari sanksi internasional yang diterapkan oleh negara-negara barat. Inflasi dan pengangguran meningkat dan banyak bisnis dan investor keluar dari wilayah tersebut. Yang selanjutnya, sosial. Krisis ini juga memiliki dampak sosial yang cukup besar. Masyarakat Crimea terpecah belah antara yang memilih bergabung dengan Rusia dan yang memilih tetap setia pada Ukraina. Ini menimbulkan masalah integrasi dan konflik sosial dan memperburuk situasi di wilayah tersebut. Pasca terjadi krisis Crimea pada awal tahun 2014, Perdana Menteri Crimea meminta bantu Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina.
Pemerintah Rusia menerima permintaan dari Crimea dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea. Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi. Letak geopolitik, Crimea yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Selain itu, Rusia memiliki jalur pipa gas di Ukraina yang menghubungkan sumber gas di Rusia menuju ke negara-negara Eropa. Jika Rusia mampu menguasai pemerintahan Ukraina, hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi bisnis energi gas Rusia. Intervensi Rusia dan atas konflik ini di Ukraina menimbulkan kecaman dari Uni Eropa. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern, karya Wahyudi Jaja, Uni Eropa memberlakukan larangan ekspor komoditas perdagangan Rusia ke negara-negara Uni Eropa. Selain itu, Rusia juga dikeluarkan dari kelompok negara-negara industri Group of Eight, dan krisis Crimea berakhir pada 16 Maret 2014 ketika Parlemen Crimea mengadakan referendum, dan hasil referendum memutuskan bahwa Crimea memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Krisis Crimea merupakan konflik yang terjadi sejak 2014 ketika Crimea dianeksasi oleh Rusia dari Ukraina. Konflik ini dipicu oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial, dan memiliki dampak besar pada tingkat politik, ekonomi, sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Solusi terbaik untuk menyelesaikan krisis ini adalah melalui negosiasi diplomatik dan dialog yang baik antar pihak dengan tujuan untuk memahami dan menghormati perbedaan dan kepentingan masing-masing pihak. Tindakan militer harus dihindari kecuali sebagai opsi terakhir. Sampai sini saja pembahasan kita tentang krisis Crimea. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.